Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Karen mau ngasih tahu nih ke adik-adik 3 tata cara mengikuti ibadah yang benar. Nah, adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, berpakaian rapi. Itu artinya adik-adik udah harus mandi dan adik-adik juga udah menyiapkan pakaian yang rapi dan sopan untuk adik-adik pakai saat mengikuti ibadah hari ini. Nah, kalau adik-adik udah melakukan itu, tandanya adik-adik benar-benar sudah siap untuk ikut ibadah hari ini, oke? Nah, yang kedua, adik-adik harus jaga sikap. Jaga sikap itu maksudnya gimana, Kak Kiran? Nah, jaga sikapnya itu Kak Kiran kasih tahu ya. Adik-adik, waktu nanti kita menyanyikan lagu, waktu kita nanti memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, adik-adik harus semangat dan adik-adik juga harus sungguh-sungguh. Jadi nanti kalau misalkan waktu kita memuji Tuhan gitu ya, kakaknya bilang, yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, tepuk tangannya, adik-adik harus melakukan itu dengan penuh semangat, setuju? Nah, yang ketiganya adik-adik, kita harus duduk yang rapi. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik itu fokus dan adik-adik bisa mengerti tadi yang dijelasin kakaknya itu apa. Oke? Nah, berarti adik-adik udah siap ya ikut ibadah hari ini. Nah, berarti adik-adik harus fokus karena kita sebentar lagi mau mulai. Selamat mengikuti ibadah. God bless you adik-adik. Halo adik-adik. Shalom juga Shalom. buat adik-adik. Buat mama papa juga shalom. Shalom. Kak, kita mau memuji Tuhan ya Kak? Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau dengerin firman Tuhan juga. Betul banget, tapi hari ini sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Iya, yuk. Undang Tuhan Yesus masuk. Yuk, Lipat kita tangannya, semuanya yuk. lipat tangannya, tutup matanya. Ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? kita mau nyanyi lagu baru. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Oke, pasti. Ayo Kak. Musik. Ikutin kakak-kakaknya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Tuhan Yesus ya. Dong. 1, 2, 3. Yes, adik-adik bersama Tuhan kita pasti bisa. Betul banget. Ya. Kita nyanyi lagu apa lagi ya kak? Kak, kita mau nyanyi. Oh, Sukacita. Cina sekali Iya, Kak. adik-adik Ayo ya, dong ayo. Kak. Siapa yang udah kangen sekolah minggu nih kak? Dulu kita sering nyanyi lagu ini ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku ini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Ayo sama-sama. Pam 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 pam. Sekali lagi adik-adik ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupan. Ayo sama-sama adik-adik. Sekali lagi. Sekali lagi adik-adik. Pam 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 pam. Yeay. Kita tetap berharap sama siapa kak? Tuhan Yesus. Kita bukan berharap sama mama papa ya adik-adik ya, tapi berharapin sama Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau adik-adik berdoa, berdoalah sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Betul banget Kak. Oke, sekarang kita mau ngapain kak? Dengar firman Tuhan ya. Iya, kita mau siapin hati kita Kak. Kita mau buka Iya. telinga kita, kita mau buka hati kita Kak. Ya, kita belajar satu lagu adik-adik. Pernah kita nyanyiin ya kak? Pernah Kak? Nah, Pernah kita nyanyiin, tapi kita mau ajar Ya. kita untuk mengerti tentang Tuhan ya Kak. ya kita belajar tentang Tuhan Yesus adik-adik ya, lewat firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi pujian, ajarku mengerti. Katakan Bapa. Bapakku datang kepadamu, mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu.
padamu. Mengucap syukur Tuhan. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita nyanyi pujian ini. Kita mau belajar untuk mengenal Tuhan, mengerti isi hati Tuhan buat kehidupan adik-adik semua. Biar ku semuanya angkat tangan adik-adik. Jadikan lagu ini sebagai doamu kepada Tuhan. Dalam, lebih dekat. Bapa, ajar kami Tuhan. Ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sekali lagi, Bapa, ajarku mengerti. Ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Ayo sembah Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dia mau lebih dekat dengan engkau adik-adik. Dia mau tinggal dalam hatimu. Hari ini sembah Tuhan. Dia ada di sekitar kita, Dia ada dekat kita, Dia ada dalam hati kita. Biar Roh Kudus jamah kita siang pada hari ini adik-adik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik semua. Dimanapun adik-adik berada saat ini, sembah Tuhan, berdoa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan adik-adik, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
mengucap syukur hari ini kami masih ada kesempatan untuk beribadah kepadamu. Di antara orang lain di luar sana mungkin mereka sedang terbaring dengan sakit, tapi kami masih sehat Tuhan. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan, untuk papa mama kami. Tuhan berkati papa mama kami, berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus boleh menjadi papa mama terbaik buat kami ya Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan usaha papa mama kami, Tuhan membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa Tuhan buat negara kami, bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami. Biarlah Tuhan bangsa negara kami Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan buat bangsa negara kami boleh menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kota kami Bekasi. Kiranya Tuhan juga memberkati kota kami Tuhan, menjadi kota yang boleh Tuhan memberkati kota-kota yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik, untuk kami semua Tuhan Yesus, dalam adik-adik bersekolah, adik-adik di rumah. Biarkan jadikan adik-adik Tuhan, jadikan kami semua Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan, yang dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi keluarga kami ya Tuhan, supaya Tuhan hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang senantiasa Tuhan Engkau Tuhan bangga terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keadaan kami semua Tuhan. Adik-adik di rumah yang sedang susah, adik-adik semua sedang sedih, hari ini Tuhan jamah hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada berkat Tuhan, ada Tuhan Yesus, pemulihan terjadi buat adik-adik siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar kami boleh duduk dengan tenang Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berfirman buat kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita dengar firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, shalom. Ketemu lagi dengan kita di sini di Gereja GBI Philadelphia, adik-adik. Senang banget ketemu adik-adik lagi. Dari minggu ke minggu kita ketemu lagi ya. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Ya mungkin kita tetap bersedih ya adik-adik sekalian, karena masih banyak teman-teman kita. Sebenarnya sih bukan teman-teman, tapi orang tua dari teman-teman kita yang kena dampak corona, dan kita berdoa supaya orang tua kita juga dan mereka yang dapat musibah itu dapat diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita ngomong-ngomong soal keselamatan ini adik, kakak itu sebelum kita ke khotbah ke firman, kakak kemarin itu punya murid. Jadi murid Kak Udut itu dia itu mau memberikan makanan buat teman-teman yang ada di pinggir jalan. Lalu papa mamanya marah nih, nggak boleh. Kamu ngapain sih ngasih makan keluar? Enggak mama, soalnya mereka lapar, mereka kasihan. Bayangin lo anak kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD ingin supaya teman-temannya, bukan teman-temannya sih, tapi orang yang ada di pinggir jalan itu bisa makan. Akhirnya anaknya maksa keluar, aku mau selamatin dia kasihan, dia lapar, nanti kalau begitu dia sakit, dia mati gitu. Akhirnya tahu nggak, mamanya itu akhirnya memberikan dia masker, lalu udah sampein deh makanannya, lalu ngambil nasi kotak 3 lalu diantarkan. Setelah diantarkan mereka balik lagi, tahu nggak, setelah murid Kak Udut itu balik ke mobil nih, dia bahagia banget. Mami tahu nggak, nanti mereka bakal makan gitu. Coba anak kecil loh, teman-teman sekalian mikirkan soal keselamatan atau bahkan kesehatan orang yang di pinggir jalan yang sebenarnya nggak kenal lah. Cuman ketemu di mobil lalu lihat sekilas, oh kayaknya dia lapar, lalu diantarkan makanan. Malah dia diomelin sama mamanya, tapi dia tetap bersikeras buat ngasih makanan ke anak yang di pinggir jalan tadi. Nah, terkait dengan itu, Kak Udut kira-kira ada nggak firman yang terkait dengan itu Kak Udut?
Nah, kita sekarang bakal belajar dari firman Tuhan nih. Adik-adik silakan buka di Kisah Para Rasul 10 dan Kisah Para Rasul 11. Itu cerita tentang Cornelius dan juga tentang Petrus. Nah, adik-adik bayangkan ya, dulu itu yang bisa menerima ajaran Yesus, yang bisa dapat keselamatan Yesus, yang dari Yesus, itu pada dasarnya adalah hanya orang Kristen. Yang saat itu hanya orang yang ada di Israel atau orang Israel, adik-adik. Lalu kalau begitu orang yang bukan orang Kristen, orang yang bukan orang dari Israel gimana dong? Nggak ada, nggak bisa. Tetapi ada suatu kejadian di mana saat itu kenal Petrus nggak adik-adik? Coba Petrus itu siapa? Bagus, Petrus itu salah satu murid Yesus yang dulu adik-adik, kalau adik-adik lihat, dulu itu dia pernah tidak mengakui Yesus sampai 3 kali loh, 3 kali, bayangan coba. Tapi dia minta maaf sama Yesus, Yesus maafin, selamatkan, dan dia bahkan sampai akhir hidupnya itu berjuang untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan kita Yesus itu kepada semua orang, termasuk dalam cerita ini. Lalu tiba-tiba, nih adik-adik, ada sebuah mimpi di mana Petrus itu harus, yang intinya harus menyelamatkan orang yang bukan dari orang Israel, orang kafir lah, yang bukan dari yang bukan dari kelompok yang ada di murid-murid dari rasul-rasul yang lain, bukan. Tapi akhirnya pada suatu saat itu Petrus itu harus membaptis dan menyelamatkan Cornelius, adik-adik. Lalu murid-murid yang lain marah dong, ya marah. Petrus ngapain sih? Itu kan Yesus itu cuman buat kita doang, jangan buat yang lain. Coba, bahkan buat keselamatan aja orang-orang di sana saat itu pelit. Tapi Petrus menjelaskan kalau tidak ada yang haram dan halal buat Tuhan. Semuanya selama mereka mau diselamatkan, mereka mau mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ayo silakan bergabung dengan kita. Setelah dijelaskan mimpinya, dijelaskan soal firman-Nya, dijelaskan soal kasih Yesus, teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi? Cornelius itu diterima dengan sangat baik, diterima, diselamatkan. Coba adik-adik pikirkan deh, kira-kira kalau ada temannya nih yang bandel, tiba-tiba dia kena masalah. Kadang-kadang kita senang ya dia kena masalah ya, rasain gitu kan, makanya rasain yuk gitu. Tapi itu apakah itu sifat keselamatan? Enggak. Coba kalau kita doakan dia, coba kalau kita, ya Tuhan selamatin dia dong Tuhan, supaya dia nanti suatu hari nanti sama-sama memuji dengan Tuhan, memuji Tuhan dengan kita gitu. Coba adik-adik dari sekarang itu pikirkan, gimana sih supaya kita makin banyakin teman buat nyembah Tuhan. Gimana sih caranya supaya kita dan teman-teman yang lain itu bisa berkumpul sama-sama menyembah Tuhan. Oke, sekarang mungkin kita masih di rumah masing-masing karena ada COVID-19. Tapi kan ini gak lama. Puji Tuhan sudah ada vaksin, sudah ada obat-obatan yang akan ditemukan. Nanti kan adik-adik, puji Tuhan kalau bisa tahun depan atau beberapa tahun lagi atau secepatnya kita bisa berkumpul lagi. Dan saat kita ketemu, kita langsung membahas firman Tuhan. Keren kan? Nah, jadi bagi teman-temannya yang saat itu di sekolah atau bahkan saat lagi belajar nih di Zoom atau di Google Meet, bandel-bandel kan, itu didoakan teman-teman, didoakan adik-adik. Oke? Cornelius aja yang bukan orang Kristen saat itu, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi saat itu, tapi karena dia itu mau menerima Yesus dan mau diajarin dan mau dibaptis, akhirnya dia diselamatkan. Itu bukan orang dekat Petrus loh teman-teman sekalian. Apalagi teman-teman yang punya teman-teman lain yang ada di rumah maupun di tempat lain, apalagi yang satu sekolah. Jadi adik, jadi kita harus sama-sama belajar untuk saling mendoakan dan memberikan harapan bagi mereka bahwa mereka itu disayang Yesus, diselamatkan Yesus. Sudah, kita sudah tidak ada waktunya lagi buat nyalah-nyalahin orang. Sekali lagi nih, kakak ingat ini, benar gak? Kalau tiba-tiba orang yang kita kesel banget, orang bandel banget di kelas itu atau di rumah, tiba-tiba mereka kena masalah nih, kita kayaknya senang banget nih. Kita kayaknya yes, terima kasih Yesus sudah menghukum dia,
Yes, padahal yang hukum bukan Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, dia layak mendapatkannya. Padahal kan Tuhan penuh kasih. Tuhan itu nggak mau memberikan hukuman kepada siapapun. Bahkan saat kita berdosa, saat kita nakal, apa iya Tuhan mau menghukum kita? Tidak. Tuhan, Rasulnya, dan bahkan kita semua memiliki kewajiban untuk memberitakan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin adik-adik. Jadi kita saat ini, besok, dan bahkan ke depannya bakal belajar sama-sama untuk memberitakan, mengajarkan, dan bahkan mendoakan supaya keselamatan itu diterima oleh banyak orang, baik itu Kristen maupun yang tidak Kristen sekalipun. Amin adik-adik? Iya. Kita tutup mata, kita berdoa. Adik-adik bisa taruh tangannya di dada supaya semua firman dan juga apapun yang kita pelajari hari ini dapat semakin menguatkan hati kita betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita dan juga kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Benar Tuhan, semua orang. Kami belajar untuk hal itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membantu kami supaya kami dapat mewujudkannya, di mana Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, dan keselamatan yang penting itu diperoleh oleh sebanyak-banyaknya orang di dunia, baik itu Kristen maupun yang tidak Kristen, selama mereka mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang kami imani, yang kami pahami saat ini. Kira-kira adik-adik di rumah juga Tuhan dalam pembelajaran online, dalam segala tindakan mereka, ucapan mereka, dan bahkan pikiran mereka tetap dapat berfokus pada apa yang sudah Engkau berikan Tuhan, yaitu hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, dan semua itu dipakai untuk menjadi berkat Tuhan. Dan salah satunya adalah untuk menjadikan keselamatan itu sebagai doa bagi teman-teman mereka dalam penyampaian yang akan mereka sampaikan Tuhan, dalam pikiran, doa, dan tindakan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus untuk segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kami puji, kami agungkan nama-Mu kini hingga sepanjang masa. Amin. Ya, shalom adik-adik. Ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.